Kirimkan ke Bapak Ibu anggota Dewan juga. Jadi fokus tuntutan kami adalah menaikkan alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan pasal 96 PP 47 tahun 2015 sebesar 20% dari jumlah dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten Lombok Tengah. Itu yang ini akan kami gunakan itu untuk memenuhi ketentuan PP 11 tahun 2019 tentang perubahan PP 47 2015 yang salah satu isinya yang paling poin adalah pemberian penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa itu minimal aparatur sipil negara golongan 2A, sehingga pada tahun anggaran 2020 berlakunya PP 11 ini alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kepada masing-masing desa itu habis kami gunakan untuk memenuhi ketentuan PP 11. Sisanya padahal dalam ketentuannya di pasal 96 dalam rangka pemerintah daerah kabupaten kota memberikan alokasi dana desa, ketentuannya adalah harus mempertimbangkan jumlah penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, lalu kemudian jumlah kemiskinan, luas wilayah, dan lain sebagainya. Ada 4 poin di sana. Sementara hal ini tidak pernah dilakukan pertimbangan sama sekali, mohon maaf, baik oleh DPRD Kabupaten Lombok Tengah selaku pemangku kebijakan maupun pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Sehingga teman-teman di desa di 127 desa berakibat 24 kepala desa itu di tahun anggaran 2020 itu dipanggil oleh kejaksaan. Kenapa sampai dipanggil? Karena memang mencomot beberapa anggaran kegiatan yang di dana desa untuk menutupi kegiatan kayak operasional kantor desa, operasional BPD, operasional RT RW. Saya belum berbicara yang lain, ada BKD, ada PKK, ada Karang Taruna dan lain sebagainya. Karena ada sisa 5 miliar yang proporsional. Yang sisanya itu adalah untuk memenuhi ketentuan PP 11. Oleh karena itu hasil rapat dengan teman-teman Persatuan Perangkat Desa Indonesia, lalu kemudian ada juga forum BPD, ada asosiasi kepala desa meminta 20% dari jumlah dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Sampai hari ini memang pendapatan bagi hasil pajak yang 10% itu perintah peraturan pemerintah. Lalu kemudian ada dana desa yang 10% yang dikirimkan oleh pemerintah pusat itu juga perintah pusat. 10% juga dari dana DAU yang diberikan ke desa itu juga perintah pusat. Sampai hari ini saya tidak melihat ada kebijakan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terhadap apa sih yang lebih ke teman-teman di desa. Itu. Oleh karena itu mohon maaf kalau hari ini kami menuntut dengan cara seperti ini harus datang dari pagi dan kami tidak pulang. Ingin memastikan jawaban ini bahwa bisa lebih dari tahun anggaran sebelumnya. Dan ini berlaku dari 2015, 16, 17 sampai hari ini, sampai 6 tahun itu hanya 10% saja. Karena kalimat di klausul pasalnya menyatakan paling sedikit 10%. Jadi tidak angka mati paling sedikit itu. Jadi bisa lebih dan lain sebagainya. Oleh karena itu mohon Bapak, Ibu pimpinan Banggar dan TAPD, BPKAD untuk kami bisa lebih dari itu. Karena di ketentuan tahun 2021 dana desa itu tidak diperkenankan untuk diizinkan lagi oleh Bupati untuk digunakan untuk kegiatan selain dari kegiatan operasional pemerintah desa, operasional RT RW dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi pokok permasalahan kami di tingkat desa. Saya tidak yakin tahun 2020 127 desa ini habis sudah kalau tahun 2021 tidak ditambah alokasi dana desanya. Itu yang realitas yang terjadi di tahun 2020 dan akan kita menuju tahun 2021. Apalagi tahun 2021 dengan 969 miliar dana DAU itu kalau dikali 10% akan turun lagi. Desamu kayak seperti apa? Pendapatan asli desa kita masih carut-marut. BUMDes juga belum bisa memberikan suplai PAD. Hanya itulah tumpuan harapan kami sehingga 127 desa ini bisa menjalankan roda pemerintahan, tata kelola pemerintahnya dengan baik.
Kalau tidak ada komitmen itu, baik pemerintah kabupaten, DPRD dan lain sebagainya aja, wassalam semuanya. Karena hari ini sudah beberapa kepala desa itu sudah dipanggil oleh kejaksaan terkait masalah ini. Termasuk saya sendiri, teman-teman yang hadir pada hari ini, memang itulah kenyataan yang terjadi. Belum lagi kami, bapak-bapak kepala desa ini kan minta operasional kepala desa. Hampir tidak ada sama sekali. Padahal mereka secara politik lokal, mereka kan terpilih secara politik. Lalu mentunda, ya, maulid dan lain sebagainya kan hampir tidak pernah bawa apa-apa. Ini kan menjadi momen yang tidak baik juga. Belum lagi kegiatan Pemda yang desa itu harus dipaksakan. Mau suruh jauh gebong 3 meter kan susah juga, ini membutuhkan biaya dan lain sebagainya. Ini. Jadi itu Bapak Ibu pimpinan Banggar yang saya hormati. Jadi inilah bagian dari curhatan kami, dan saya tidak perlu panjang saja. Kami minta dengan sangat hormat bisa 20% dari dana DAU itu sekitar 193 miliar untuk 127 desa untuk memenuhi kebutuhan kami di tingkat desa. Kalaupun ada yang ketawa dengan angka ini, karena saya tidak minta di PAD-nya Lombok Tengah, tapi kami minta dari dana DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tentu rumusan saat OPD bersama dengan TAPD. Nah, itu kita harus mendengarkan dulu jawaban dari TAPD. Langsung saja, Bu Maret, bisa langsung di tackle. Nah, itu kades DPMD dulu. Oh, kades DPMD. Sambil bikin kopi. Sudah, pinang lah dengan kopi semenjak ini. Sila Pak Kadis dulu ditanggapi curhat teman-teman itu. Langsung Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan. Mohon izin, kebetulan saya diperintahkan sama Pak Kadis mungkin untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman perangkat desa. Memang kami paham betul seperti apa kondisi keuangan desa untuk saat ini dari 2020 maupun kedepannya untuk 2021. Terkait dengan tuntutan untuk ada kenaikan terhadap dana ADD, kami sampaikan di sini bahwa kemarin kami sudah menerima surat dari BPKAD, dari pemerintah daerah, bahwa alokasi untuk anggaran dana desa atau ADD ini pada tahun 2021 adalah sebesar 104,396 miliar. Barangkali mungkin nanti disampaikan oleh BPKAD ini besarannya berapa persen gitu dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK. Karena memang sesuai ketentuan PP 43 bahwa ADD itu dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, Pak. Mungkin nanti Ibu Maret yang akan menjelaskan. Nah, setelah kami melakukan simulasi di sini, karena di situ sudah jelas, di situ diatur bahwa untuk pembagiannya nanti dipertimbangkan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan kebutuhan untuk penghasilan tetap. Nah, pada tahun 2019 kemarin ada keluar PP 11 tahun 2019. Di situ mengatur mengenai berapa gaji perangkat desa, Pak. Di situ diatur bahwa gaji perangkat desa paling sedikit, di situ diatur minimal sudah menyebutkan angka. Jadi gaji golongan 2A. Kalau tidak salah untuk level kaur atau kasih itu di angka 2,24 juta. 2 juta, 24 ribu seperti itu. 2, jadi kemudian untuk PP 11 itu harus kita laksanakan paling lambat 2020. Nah, untuk 2020 kemarin kita sudah coba untuk merumuskan. Jadi kebutuhan untuk pembayaran gaji itu berapa? Karena pembagian ADD itu kita atur lagi dengan peraturan bupati, Pak, untuk per masing-masing desa. Di situ
kita atur bahwa ada alokasi minimal dan alokasi proporsional. Alokasi minimal itu didasarkan pada untuk memperhitungkan kebutuhan gaji dan tunjangan Niki. Karena kalau kita tidak berikan tunjangan juga, karena tahun 2019 dan ke bawah itu mereka menerima tunjangan, tidak mungkin ke depan 2020 dan seterusnya kita tidak memberikan tunjangan. Ada gaji siltap, gaji atau siltap, kemudian tunjangan, dan ada tunjangan BPT juga di situ, Pak. Nah, itu yang kita perhitungkan di alokasi minimal. Tentu berdasarkan kebutuhan di situ berapa jumlah perangkat, karena masing-masing desa ini kan beda jumlah perangkatnya. Dan yang menjadi masalah kita, perangkat desa kita ini terlalu besar, terlalu gemuk, terutama di kepala dusun. Terus terang aja di seluruh Indonesia mungkin kita yang paling banyak jumlah dusunnya, Pak, 32 dusun itu di Desa Lekong. Kemarin kita rakornas di pusat itu ditampilkan, paling banyak di Indonesia itu di Desa Lekong. Kalau di Jawa mungkin ada yang satu desa, bahkan ada yang satu dusun, Pak, 2 dusun. Mereka tidak ada masalah terkait dengan perlakuan PP 11. Karena memang perangkat kepala dusun itu sesuai dengan setelah Undang-Undang 6 ini masuk sebagai unsur perangkat desa. Ini unsur kewilayahan. Nah, kemudian yang untuk alokasi proporsional di situ, selain siltap jangan tadi untuk alokasi minimal, untuk alokasi proporsional itu yang dibagi berdasarkan indikator, ada jumlah penduduk, kemudian ada luas wilayah dan indeks kesulitan geografis. Di situ yang kita gunakan. Itu kita sudah sepakati bersama dengan teman-teman perangkat desa kemarin untuk awal kita menghitung formula penghitungannya seperti apa, supaya mereka juga paham. Karena di 2020 itu untuk dana ADD ini karena formula penghitungannya berubah, ada desa yang turun banyak, ada yang naik banyak gitu. Tetapi tetap habis untuk bayar gaji saja sebenarnya, walaupun dia naik hanya untuk bayar gaji. Nah, untuk alokasi proporsional ini yang memang sangat terbatas. Kalau saya hitung-hitung di 2021 ini angka hanya 5 miliar yang dapat kami bagi, Pak, untuk alokasi proporsional. Itu kalau saya hitung-hitungan kami kemarin, mungkin desa itu ada yang angkanya 20 juta, ada yang 30, 40, bervariasi kan, itu berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan IKG-nya. Nah, untuk alokasi proporsional inilah yang dipakai oleh desa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, Pak, di luar gaji dan tunjangan. Karena ada 4 tugas yang diberikan oleh undang-undang pada pemerintah desa, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan. Nah, untuk penyelenggaraan pemerintahan ini, di situ ada biaya operasional desa, bayar listrik, air, ATK, rapat-rapat. Kemudian ada juga di situ mungkin penyusunan perencanaan, APBDes, ada laporan-laporan, ada musrenbang dan lain sebagainya. Belum lagi mungkin kalau untuk rehab kantor hampir tidak ada lah. Kemudian untuk untuk sarana prasarana perkantoran barangkali mungkin tidak mampu desa, karena rata-rata desa memang tidak ada PADes, itu yang jadi ininya kendalanya. Kemudian untuk penyelenggaraan pemerintahan, belum lagi untuk pembinaan kemasyarakatan. Di situ ada lembaga-lembaga yang memang dari tahun-tahun sebelumnya selalu ada kucuran anggaran ke sana, sehingga mereka selalu menuntut. Tadi sudah disebutkan ada PKK, ada kemudian Karang Taruna, ada apalagi lah BKD, ada macam-macam, ada lembaga adat dan lain sebagainya di situ, Pak. Ini memang yang sangat keterbatasan bagi desa. Untuk tahun 2020 memang di situ di dalam peraturan Menteri Keuangan di situ menyebutkan bahwa ada jalan kemarin desa-desa boleh menggunakan untuk dana desa, Pak, ya. Untuk dana desa itu kan ada pengaturan khusus untuk penggunaannya, itu diatur oleh Permendes. Kemudian ada PMK juga yang mengatur. Nah, pada tahun 2020 ini PMK-nya mengatur boleh dana desa itu digunakan di luar prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa. Karena prioritasnya ada 2, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan. Tetapi harus dengan izin Bupati. Nah, untuk 2021 kebetulan saya juga sering komunikasi juga dengan pejabat dari Kementerian Keuangan. Kami juga sedang menunggu PMK-nya. Informasinya memang pengaturan mengenai penggunaan di luar prioritas itu sudah tidak akan diatur lagi, Pak, karena memang ada 3 prioritas penggunaan dana desa di 2021. Prioritas nasional, pemulihan ekonomi, dan untuk adaptasi kebiasaan baru.
Dan itu mungkin nanti ada lagi anggaran untuk BLT. Jadi itulah mungkin yang menjadi kekhawatiran teman-teman di desa, bagaimana kemudian nanti untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dibiayai dari anggaran dana desa. Sementara itu adalah kegiatan yang memang sifatnya wajib, terutama mungkin tadi terkait dengan penyusunan anggaran, pelaporan, musrenbang dan sebagainya, termasuk mungkin operasional desa. Barangkali mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas kita diskusikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali terhadap jumlah. Jadi kalau 2020 dari tadi kan teman-teman ini menggambarkan prosentase dari DAU ya, DAU. Nah, jadi apakah 2021 ini meningkat atau menurun kalau prosentasenya? Kalau prosentase mungkin nanti Bu Mara, Maret, tapi kalau angka turun Pak. Oke. Kemarin ada. Silakan dilanjut kalau gitu Bu Mas. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Banggar beserta anggota Boleh Banggar. sambil merokok. Yang saya hormati Bapak Kepala DPRD beserta jajarannya, kemudian dari rekan-rekan PPDI serta rekan-rekan TAPD. Berkaitan dengan alokasi dana desa untuk tahun anggaran. Bukan sudah hadir nih, tapi yang secara secara jumlahnya saja nih. Untuk tahun 2021 dalam rancangan kebijakan umum anggaran KUA dan BPAS memang kita mengajukan untuk alokasi dana desa di rancangan KUA kita itu sebesar APBD induk tahun 2020 yang besarannya 112 miliar 831.378.700 rupiah. Coba bilang kemarin. Dalam rancangan KUA nih Kingi. Ya. Rancangan KUA PPAS 2021 untuk alokasi dana desa nike sebesar 112 miliar 831.378.700 rupiah. Nah, kemudian pada saat terbitnya bukan terbit perpres belum nih, tapi informasi TKDD dari pemerintah pusat, DAU atau dana perimbangan kita turun 126 miliar. Sekitar 116 miliar yang untuk dana perimbangan. Sehingga dalam rancangan kesepakatan pada saat kesepakatan KUA PPAS kita sudah sampaikan berkaitan dengan penurunan TKDD dari pemerintah pusat, sehingga kita memang tetap mengalokasikan besaran untuk ADD ini adalah sebesar 10% dari dana perimbangan dikurangi dengan dana alokasi khusus dengan penurunan nike, sehingga dalam kesepakatan KUA PPAS besaran alokasi dana desa nike menjadi 104 miliar 396 juta 720.600 rupiah. Kalau kita bandingkan dengan kondisi APBD perubahan tahun 2020, besarannya adalah 105 miliar 43 juta 961.200 rupiah. Memang kisaran ADD ini di kisaran 10% sebagaimana yang disampaikan tadi. Nah, tapi di APBD perubahan ini memang ada lebih sedikit dari 10% yang 2000. Nah, ini kedah kondisinya antara
saat kita ajukan rancangan KUA, kemudian kesepakatan, dan akhirnya di rancangan APBD 2021 kita masih tetap menggunakan di angka 10% IKE yang besarannya 104 miliar 396 juta IKE. Oke, tiang IKE saja yang bisa tiang sampaikan berkaitan dengan penganggaran alokasi dana desa di tahun 2021. Nggih, matur tambiasi. Oke, terima kasih. Jadi dari semua uraian tadi, kalau saya sederhana ini, mohon maaf nanti mungkin teman-teman yang lain juga menambahkan. Sederhana sekali. Nah, sejauh penganggaran ini, kajian TAPD khususnya, dengan apa yang disampaikan tadi, ada tidak lagi kemungkinan cubit-cubit di bawah, cubit-cubit saya istilahkan, hingga banyak yang dipanggil jaksa apa dan seterusnya itu akan terjadi lagi dengan porsi anggaran yang demikian. Itu satu. Kedua,